Karena memang tidak ada kewajiban, tidak ada dokumen yang ditandatangani sebagai syarat untuk melakukan penambangan. Nah, kalau itu terjadi, maka ketika nanti isinya sudah diambil, Iya. lalu kemudian Hanya ada kubangan yang tersisa. kan begini, yang kita dapat itu kan dalam 1 ton itu limbahnya kira-kira 980 kilo. Limbahnya? Limbahnya. Wow. Karena itu hanya 22 up namanya, itu yang paling tinggi itu. 980 kilo itu mau kemana? Itu kan kalau ke air lumayan. Iya, itu akan pasti merusak lingkungan. Iya. Yang mereka sebut sebagai tailing. Itu Iya. sebetulnya limbah. Limbah Setelah diambil 2 kilo dari 1000 kilo, 20 kilo dari 1000 kilo. 20 kilo dari 1000 kilo. Iya. Sisanya adalah limbah. Tailing. Coba. Jadi kalau mereka sudah mengambil umpamanya 2 ton, iya, itu berarti ada kira-kira 1.800 ton limbah. Hampir semua. Yang ada tambahan nikelnya pasti. Itu karena saya pernah. Masalahnya pencemaran itu kan bukan hanya hanya pencemaran mengotori lingkungan ya, tapi dia berdampak juga ke penyakit. Anak-anak alergi, sesak nafas dan segala macam. Saya pernah berkeliling di atas tambang di Newmont di NTB. Itu di atas gitu kita keliling naik pesawat. Ya, ekskavator di bawah itu sudah kayak semut. Saking kecilnya, saking jauhnya. Dan saking kayanya Indonesia. Tetapi setelah kita naik ke processing, maka kita juga menyaksikan betapa jumlah tailing itu yang dibuang ke laut. Dengan menggunakan pipa khusus, masuk di dalam kedalaman laut itu yang mereka sebut sebagai palung, bagian paling dalam. Jurang laut. Jurang laut. Dibuang begitu saja. Dan mereka menganggap dengan buang ke palung itu, jurang laut itu, pencemarannya zero. Menurut saya. Tapi kalau menurut undang-undang ini kan harusnya dia bagaimana? Limbahnya itu harusnya kemana dulu sebelum dibuang nih. Makanya sebelum tambang itu bergerak, itu kan ada AMDAL, ada RKAB. Ya, yang di sanalah yang merupakan sebuah rancangan, katakanlah terjadinya kota baru. Setelah selesai nambang, sudah jelas di mana akan menjadi danau. Di mana yang akan menjadi daratan untuk perkebunan. Di mana jalan yang tipe A, tipe B, tipe C. Di mana pondok pesantren. Di mana tempatnya gereja, di mana tempatnya masjid. Itu mestinya ditata sebagai sebuah kota baru pasca tambang. Dan itu yang saya sebut sebagai kesehatan bumi pasca tambang. Saking bisa dikelolanya, saking bisa menjadi kota baru. Bisa, sangat bisa. Insya Allah ya. Tapi kan kalau kita melihat di Indonesia ini bukan melahirkan kota baru, tapi melahirkan masalah baru. Itu kan yang terjadi. Atau kota mati. Bisa jadi. Kan gini, saya terlibat di penambangan. Betapa investasi kita itu sangat besar untuk membuka sebuah tambang yang kira-kira jauhnya dari pelabuhan itu 50 km atau 60 km. Itu kita harus bangun jalan. Jalan hauling itu. Lalu kemudian masuk lagi di tambang. Itu jalan kita besar, keras, luar biasa dipelihara setiap hari. Nanti kalau sudah habis di dalam, ditinggalkan seluruh sarana yang kita bangun itu. Jadi kalau kita buat perencanaan dengan baik ke depan, bahwa setelah kita selesai menambang, akan ada aktivitas manusia yang sudah terencana dengan baik. Berarti akan ada keberlangsungan kehidupan. Itu yang mesti harus dan negara harus hadir di situ. Negara harus hadir di situ. Dan DPR tentunya. Iya, DPR kan? Harusnya DPR pusat, DPR provinsi, DPR kota. Ya, harusnya dilibatkan untuk bagaimana datang
kembali bawa map, bawa amplop. Oh. Ya, Iya. nggak bisa, Nggak nggak akan bisa. menyelesaikan soal. Nah kan ini Bukan wakil rakyat dong. Bukan. nggak ada lagi yang menikmati kerusakan itu selain daripada masyarakat sekitar. Makanya harusnya ada yang mengawasi betul setiap selesai penambangan, harusnya ini dikerjakan, diperbaiki kembali. Dan mestinya sejahtera dong warga di situ. Ya, untuk sejahtera mesti harus ada perdanya. Iya. Ya, ada yang dimentorin dari pusat. Bahwa seluruh perusahaan supporting tambang, apakah itu cateringnya, perumahannya, lalu kemudian tradernya, mesti harus orang lokal. Oh, mestinya. Iya. Jangan begitu perusahaan induknya bekerja, seluruh perusahaan supporting yang ada di situ, yang mengadakan tongkangnya, ekskavatornya, sewa mobilnya, cateringnya, security-nya, Jakarta semua yang punya. Kapan hidupnya yang di situ? Kapan hidupnya, benar jadi penonton mereka. Nah, itu harus regulasi. Iya benar. Karena juga tidak bisa disalahkan orang Jakarta bersama investor, ya kalau dia membuat perusahaan backup perusahaan induknya, itu dia ambil orang-orang yang dia kenal. Dan tentu itu dari Jakarta. Iya, dan pasti yang berpengalaman. Siapa sih yang berpengalaman? Lalu kemudian kalau tidak diatur oleh regulasi, ada aturannya, baik itu perda provinsi maupun perda kabupaten, kamu salah loh. Yang diizinkan untuk Anda 100% masuk di sini sebagai investor hanya perusahaan induk. Supporting perusahaan yang mensupport seluruh kegiatan yang ada di situ, itu wajib dimiliki oleh perusahaan daerah. Apakah itu perusdanya Pemda, atau perusahaan yang direktur utamanya harus anak lokal. Itu yang menarik, Kak. Harusnya itu yang terjadi. Iya. Jadi kan saya banyak jalan juga lihat tambang, nggak ada sejahteranya masyarakat, biasa-biasa aja jalan. Malah tidak tambah berubah. miskin ya. Malah susah. Tambah miskin satu, nikmatin lagi dari hasil tailingnya itu, limbahnya. Limbahnya. Mancing aja sekitar tambang itu yang tempat dekat-dekat tongkang pasti diusir karena dianggap mengganggu. Padahal dia asli situ. Iya. Ada proyek gas tangguh di Papua. Saya pernah datang di situ. Nah, heli kita dari satu kota itu menuju tambang itu. Di tengah jalan kita saksikan orang-orang Papua yang masih koteka. Masih koteka, lalu kemudian telanjang. Begitu kita masuk di arena gas tangguh itu kayak Eropa di dalam. Iya benar. Iya. Lalu kemudian cahayanya luar biasa, makanannya, lalu kita disajikan penataan kotanya seperti Amerika. Tetapi di luar pagar itu orang pakai koteka coba. Iya. Apakah itu sengaja dipelihara ya? Iya. Nah, yang menurut saya itu ya negara ini yang tidak hadir di sini. Orang yang lewat-lewat di sekitar tambang gas itu mau mancing, mau pukat, mau apa nggak boleh. Ya mestinya pemerintah hadir supaya narasi-narasi bahwa mereka itu sengaja dipelihara biar bodoh terus. Nah, itu bisa. Sebetulnya ya menurut saya itu harus dibuat aturannya, katakanlah gitu ada 3 level skill kan. Ya, low skill full masyarakat daerah. Middle skill katakanlah 30-70 daerah, 30 dari luar. Lalu high skill ya mungkin tinggal 5% orang daerah. Ya apa-apa. Tapi kalau 10% juga nggak apa-apa. Iya. Kan tinggal dilatih, Kak. Iya, tinggal dilatih. Nah, nanti setelah itu pelan-pelan kita mau transfer knowledge-nya. Iya, benar. Lewat pelatihan. Benar. Nah, ada Kementerian Tenaga Kerja dengan BLK-nya. Ada perguruan tinggi dengan katakanlah perguruan tinggi yang memang bidang teknik. Iya. Nah, itu yang dipersiapkan untuk membina masyarakat lokal. Ya. Karena jangan juga masyarakat lokal itu menuntut untuk masuk kerja tanpa keterampilan. Iya. Ini perusahaan ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng ini. Perusahaan yang punya standar manpower-nya yang memang luar biasa. Tapi kalau
menurut kita nih apa sebanding pendapatan negara dari tambang dengan dampak dampak lingkungannya. lingkungannya, kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Itu harus petambang. dihitung secara cermat. Apakah betul dampak lingkungan yang ini sudah sedemikian rusaknya, lalu kemudian justru untuk memperbaiki jauh lebih besar nilainya ketimbang dengan profit yang diterima oleh negara yang hanya rata-rata 2% tadi itu. Berarti mestinya sebelum tambang itu mau dinyatakan dibuka, mestinya dihitung dulu dong. Iya. Berapa kira-kira kemungkinan pendapatan yang akan didapat dan berapa tailingnya itu mestinya dihitung agar ketika tambang ini beroperasi itu betul-betul punya manfaat. Kayaknya Anda mestinya masuk anggota DPR dulu. Ya Allah, aku lagi. Lebih cerdas menghitung. Dan memang juga ketimbang dengan memang kayaknya teman-teman juga saya di sana. Memang juga harusnya ada jalan pintas masyarakat untuk melaporkan kerusakan lingkungan di sekitarnya. Misalnya dia harusnya kalau dianggap bahwa kepolisian atau oknum yang lain enggak bisa, harusnya dia bisa bypass ke DPR. Iya, dia kemana gitu loh. DPR lah yang kemudian menyampaikan aspirasinya untuk dilakukan perbaikan segera. Tapi kan kalau anggota DPR-nya Anda percaya nggak dapat ini kalau juga Anda gimana? melapor ke DPR lalu DPR kalau aku nggak percaya. Oh, nggak percaya. Iya, nggak percaya Kalau karena saya masih kasihan dong saya. Yang pernah di situ nggak. Kalau saya masih percaya. Soalnya kebanyakan yang korupsi yang diangkat. Jadi saya kira begini. Itu harus dibuat itu namanya aturan yang terkait dengan mekanisme pelaporan itu tadi. Iya, harusnya. Saluran aspirasi itu harus jelas dipahami oleh rakyat. Mestinya ada hotline-nya lah. Jadi orang yang melaporkan juga dilindungi. Iya. Akan tahu sendiri tambang di mana kan? Kayak KPK gitu loh, yang ngelapor juga dia dapat reward. Iya. Dilindungi. Kalau dapat reward boleh juga. Bisa juga. Saya dengar itu KPK itu kalau sukses itu laporannya benar itu 200 juta. Apalagi kalau tambang yang dilaporkan. Karena yang merasakan kan langsung masyarakat di situ. Saya kira itu. Jadi negara ini penting untuk hadir untuk memastikan bahwa dengan kehadiran tambang itu masyarakat sekitar sejahtera. Yang kedua, dengan kehadiran tambang itu tidak merusak lingkungan yang berdampak pada aspek lingkungan sampai pada manusianya sakit. Sakit. Sebetulnya bisa dikasih solusi. Solusi pertama bahwa sebelum tambang itu dibuka, pertama sudah harus dibuat perencanaan yang baik tentang kesehatan bumi pasca tambang. Iya, benar. Betul. Itu yang terpenting. Betul. Jadi harus setiap saat itu dipaparkan, ini loh yang saya mau lakukan. Iya. Setelah selesai nanti tambang, kotanya kan seperti ini, masyarakatnya tingkat kesejahteraannya seperti itu, terukur. Harus terukur. Nah, yang kedua menurut saya, negara harus hadir untuk memastikan bahwa di sana tidak ada praktek pungli, praktek korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat bekerja sama dengan orang-orang yang ada di pelaksana itu. Karena kasihan yang tambang legal, yang resmi tidak bekerja karena syaratnya terlalu ketat, sementara tambang koridor ini tanpa syarat dia melakukan produksi. Dia eksplorasi terus. Habis itu dia ninggalin kerusakan. Harusnya ada lagi badan satu yang khusus tempat pelaporannya masyarakat, dan di situ masyarakat dilindungi ketika melaporkan, memberikan informasi terhadap kerusakan yang dilakukan oleh aktivitas pertambangan. Bisa juga sih badan itu benar-benar mengukur seberapa besar manfaat dari kehadiran tambang ini. Jadi sebelum tambang itu beroperasi, badan itu fungsinya itu. Ya biasanya kalau secara normal kan sebelum berjalan itu kan sudah jelas aturannya.
Biasa kan rencana tinggal rencana aja ya. Sebetulnya sih tidak harus membuat lembaga baru. Oh, enggak. DPR cukup. DPR cukup, komisi yang membidangi itu ada staf yang digaji khusus untuk menerima dan menganalisis itu laporan. bisa. Ya, betul. Lalu kemudian dilakukan laporan berjenjang. Yang kedua, laporan itu dikirim kepada instansi terkait. Tapi dimonitor. Itu ya. Dimonitor. Jadi kalau itu difungsikan dengan baik, saya mantan anggota DPR, tahu betul menteri itu kalau datang, pengusaha kalau datang, kita bisa berikan, kamu salah loh, ya, Anda harus lakukan ini, Anda harus lakukan, dan itu bisa. Itu bisa. Nah, cuma memang apakah ada keinginan untuk membentuk semacam itu tadi yang berfungsi sebagai tempat penyaluran aspirasi. Kan itu DPR kan gunanya itu berfungsi untuk membuat undang-undang. Kedua membuat anggaran. Iya, yang ketiga mengawasi. Nah, di dalam fungsi kontrol inilah aspirasi masyarakat itu. Padahal itu tanah teling itu tanah subur. Bisa kalau dikelola, ditempatkan pemanya, oh ini lembah, tutup ini lembah. Ya, lalu kemudian menjadi datar. Nah, dia bisa jadi perkebunan, dia bisa menjadi tempat pendidikan, dia bisa menjadi tempat usaha. Nah, dikelola itu. Kelola dengan baik. Jadi kalau orang membuat itu dengan kecerdasan yang cukup, dengan terukur, bisa. Dan tentu harus didukung oleh pemerintah tentunya. Panjang sekali saya rasa. Kayaknya kalau begini saya harus presiden dulu ya. Amin ya robbal alamin ya. Amin ya robbal alamin. Hasil bumi dinikmati oleh. Iya. Penggiat lingkungan dan untuk investor-investor atau yang ingin membuka tambang seperti apa? Nah, jadi saya menyarankan kepada seluruh yang pemegang otoritas, apakah itu dokumen perizinan, dokumen AMDAL, dan itu harus tegas. Ya, lalu kemudian memberikan arahan face to face ketemu dengan owner. Iya. Selama ini izin itu keluar lewat suruhan orang. Jadi tidak pernah bertemu langsung antara pengambil kebijakan dengan owner. Sehingga nggak nyambung. Dokumen itu juga owner tidak baca. Nah, menurut saya ini harus dibuat mekanismenya, harus ketemu, lalu kemudian disitulah disampaikan pesan-pesan. Agar terjadi juga transparansi. Itu satu. Yang kedua, memang aparat hukum ini harus diberi katakanlah moral. Aparat hukum ini penting untuk melaksanakan tugasnya saja lah. Nggak usah backup yang begitu-begitu yang tidak legal lalu kemudian seolah-olah menjadi legal. Iya. Ya, itu yang kedua. Cukup jadi polisi baik aja lah. Polisi baik aja, tidak usah menjadi malaikat lah. Menjadi polisi. Dan yang terakhir, pemerintah harus hadir, ya Kak? Ya, pemerintah harus hadir mengawal itu semua. Iya. Mengawal itu semua. Betapa nikmatnya kita mengambil isinya. Dijual dengan harga mahal, tetapi yang kita tinggalkan menjadi kota atau perkampungan yang sudah tertata dengan baik. Kita tinggalkan legacy untuk anak cucu kita nanti. Wow, Masya Allah. Ya.